Dibayo, kurai kita iyo dibaye. Oh abai, oh yanda mabaya, kurai kita iyo dibaye. Oh abai, oh yanda mabaya, When they walk back, they sing through the forest. Bayangkan seorang anak kampung dari Sodorfoyo berjalan kaki ke sekolah di Tanah Sawyat, menulis puisi di pinggir kali. Lalu suatu hari ia duduk di Istana Negara meliput langsung Presiden Republik Indonesia. Namanya Tonji Wolas Kerenak, wartawan, penulis, dan juga pelestari budaya. Anak Papua pertama yang mencatat sejarah dalam lingkar kekuasaan. Tapi kisahnya bukan tentang pencapaian pribadi. Ini tentang tanah yang membentuknya, tentang suara kampung yang tak boleh hilang, dan tentang bagaimana jurnalisme bisa jadi jembatan dari Honai ke istana. Selamat datang di podcast Kopi Aceh by HJK bersama Rumah Belajar dari Jurnalis Kampung. Kita simak kisah hidup Wolas Kerenak, pena dari timur yang tak pernah lelah menulis demi tanahnya. Baik, selamat sore, selamat datang kepada Bapak yang sudah datang. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Wah. Baik, terima kasih Bapak yang sudah datang, luangkan waktu. Mungkin kita akan diskusi terkait Bapak punya kisah perjalanan menjadi jurnalis seperti apa. Nanti kita akan dengar sama-sama. Untuk itu sebelum kita mulai, Bapak bisa perkenalkan Bapak nama. Terus mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bapak. Oh baik. Saudara Wenda, nama kecil tadi? Elwin. Oh, Elwin Wenda, terima kasih banyak. Syukur bagi Tuhan, saya dibaptis dengan nama Tonji Wolas Kerenak, tapi lebih dikenal populer dengan nama Wolas Kerenak. Kalau saya menggunakan Tonji, banyak orang yang nama Tonji. Banyak orang yang nama marga Kerenak. Kalau Tony Kerenak, orang banyak yang nama. Saya menggunakan nama Wolas. Wolas itu adalah nama para anak-anak yang lulus dari pendidikan inisiasi yang namanya WON. Itu mendidik khusus anak-anak usia 7 tahun ke atas sampai 10 atau 15 tahun. Pendidikan inisiasi bagi kaum laki-laki. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya dari kampung Sodorfoyo, distrik Sawyat, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Juga saya bersyukur karena dalam kandungan rahim ibu saya lahir dari rahim ibu saya Yakoba Sagisolo, bapak saya Ishak Kerenak. Tuhan sudah membentuk saya menurut iman kepercayaan saya sebagai orang Kristen, dan saya pikir di agama lain pun setiap orang punya keyakinan dan iman. Saya dibentuk menjadi seorang wartawan untuk Papua dunia. Saya lahir di kampus Sodorfoyo 5 Mei 1955. 5 Mei yang lalu 70 tahun. Orang tua saya, mereka tidak bisa membaca dan menulis. Saya mulai sekolah di sekolah peradaban. Dulu Belanda bilang peradaban, dulu baru sekolah rakyat.
Peradaban itu belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kemudian masuk sekolah rakyat sampai kelas 3. Kemudian terjadi integrasi SD 6 tahun. Dari kampung saya untuk masuk SMP atau sekolah guru waktu itu, kami jalan kaki bermalam. 1 malam 2 hari berjalan kaki baru sampai di kota Teminabuan, ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Kami bersaudara 5. Adik saya yang bungsu guru di SMA Negeri Dom di Sorong. Nah, saya anak kedua dari kampung Sodorfoyo yang memasuki Universitas Cendrawasih. Kakak saya Albert Sefnat Kaliele. Dia orang pertama memasuki Universitas Cendrawasih. Setelah peralihan, kami belajar 6 tahun. Lalu ikut ujian SD tahun 67. Lulus. Saat itu Irian Jaya yang kemudian nama Papua ini kekurangan guru. Jadi gereja-gereja menyelenggarakan pendidikan sekolah guru. SGB YPK Teminabuan itu menampung murid dari Kabupaten Sorong. Kemudian SGB YPK Miei menampung murid di daerah Manokwari dan sekitar, dan dari Teluk Cendrawasih masuk. Lalu SGB YPK Ifar Gunung menampung murid-murid di sini untuk guru-guru yang disiapkan untuk guru di Jayapura. Kemudian SGB Enarotali itu di Enarotali, Paniai. Dan kemudian ada SPG YPK Sorong, SPG YPK Biak, SPG di Tiom dulu, SPG Tiom, PGI, YPPGI Tiom kalau tidak salah. Tempatnya sekolah Beni Giai, Dr. Beni Giai mereka. Nah, memang waktu itu kekurangan guru, kami disiapkan untuk menjadi guru. Selesai 3 tahun pendidikan, dilatih menjadi guru. Ilmu mendidik, ilmu jiwa, psikologi, matematika, berhitung, apa segala. Ya, saya masuk ke SGB Teminabuan. Datang pada tahun 68. Kami sekolah, dan pada tahun 69 penyelenggaraan penentuan pendapat rakyat Irian Barat waktu itu, PPRA. Kami menyaksikan PPRA pada saat itu. Pada saat itu banyak wartawan dalam negeri dan luar negeri yang dibawa. Ada satu bapak tinggi piawai, dia punya nama kalau tidak salah Fred Hengga, kameramen. Dia punya rumah di, kalau tidak salah di Wayana, dan dulu dia kerja di Kanwil, Departemen Penerangan. Kami ketemu dan saya melihat orang Papua begitu gagah. Karena peristiwa ini peristiwa internasional, kasih gas kamera. Kamera dulu putar-putar begini. Kamera yang zaman dulu. Kami menyaksikan itu dan kami mulai mendapat pendidikan nasionalisasi, nasionalisme, menyanyi berbagai lagu nasionalisme, membaca buku-buku termasuk di SD itu Ibu Budi ke pasar. Sebelumnya kami membaca Danau Sentani, Danau Paniai.
Telaga Indah, Telaga Permai, Pipa Saudara di Tanah Hatam. Itu pada era Belanda. ISK-nya menulis. Itu dia bagi kami membaca. Kami juga menyanyi Serudin Mas, jauh dekat hulu sungai Girime. Kami pikir itu ada di luar negeri. Paula dan Barbara, Paulina dan Barbara mendayung ke Inggris. Kami pikir Inggris di luar, tapi itu ada di dekat Teluk Yotefa. Kemudian kita tahu. Jadi ada pengetahuan muatan lokal gitu memperkenalkan Papua. Kemudian kami belajar mengenai nasional. Menarik bagi kami kereta api. Jadi ada cerita, besi jalan di atas rel. Jadi, kereta api pada zaman itu. Waktu itu kita, ya ibu, tapi ada yang mengatakan, ini bukan ibu saya, mama saya. Itu karena pengenalan kepada pengetahuan pada zaman itu. Kita sekolah di SGB dan sudah pasti jadi guru. Selesai. Setelah selesai, diumumkan hasil, saya dengan dua kakak saya. Satu dulu sudah almarhum dosen di Universitas Cendrawasih, Dr. Leonard Segisolo. Satu guru dulu di Solo, lalu pulang ke Sorong, sudah meninggal juga, sudah almarhum juga sama dengan Pak Leo, Obed Segisolo, dan saya. Kami tiga nilainya sama. Guru menulis itu di papan dan menunjukkan bahwa kami tiga punya nilai itu sama dan tidak tahu siapa yang juara satu. Semua juara satu, tiga-tiganya. Karena juara satu itu tiga-tiga nilai sama. Dan saya panggil mereka kakak karena ibu saya yang tadi saya katakan Yakoba Sagisolo. Itu ibu saya punya adik-adik. Dan saya dalam adat saya harus manggil mereka kakak. Jadi keponakan dan kakak-kakaknya bertiga juara bersama, juara satu. Setelah kami selesai, yang lain sudah siap jadi guru. Kita juga dibilang tidak boleh melanjutkan, mesti mengajar dulu baru ada waktu untuk melanjutkan ke KPG. KPG itu kursus pendidikan guru atau melanjutkan ke SPG. Tapi karena kepala sekolah kami sangat baik, SM Imbiri, dia bilang, saya beri rekomendasi kamu tiga lanjutkan ke SPG. Lalu kami tiga berangkatlah dengan kapal waktu itu, bukan kapal, orang bilang dulu bahasa dulu bilang landeng, ferry begitu. Kami naik ke Sorong. Itu berangkat ke Sorong ya? Berangkat ke Sorong dari Tumnabua. Naiklah kami sampai di Sorong. Leo yang kemudian dosen di Universitas Cendrawasih Fakultas Ilmu Pendidikan ini memilih ke SPG Fakfak, SPG Negeri Fakfak. Lalu Obed Segisolo memilih ke Manokwari masuk SPG AK, sudah Sekolah Pendidikan Guru Agama. Saya berpikir terus ada keluarga, orang tua, keluarga Krenak yang ada di Sorong, Bapak Timotius, Bapak Thomas Krenak, ada kakak saya, Sadra Krenak bilang, kau masuk di SPG Sorong saja, SPG JPK. Saya padahal ingin mau ke SPG Biak, SPG JPK Biak, tapi ya masuk ke SPG Sorong. Kami sekolah di situ, banyak teman datang dan kami berteman. Kami sekolah zaman itu, apalagi sekolah guru, tinggal di asrama, mengenal banyak orang, teman-teman siswa dari berbagai tempat. Kami belajar bahasa mulai dari yang baik-baik sampai yang kata-kata yang tidak baik, yang kurang pas juga kami belajar. Satu di SGB Tumnabuan, kalau ibu saya kirim keladi, kacang tanah goreng, atau kakak saya yang perempuan suster di Aimaru, kirim keladi bakar dengan kacang goreng. Saya karena ketua regu, saya bisik ke semua anggota semua. Yang saya punya wakil itu, komandan regu itu, Nathaniel Wafom, saya kasih tahu teman-teman. Jadi di grup itu ada Biak,
ada Inan Watan, ada Mebrat, ada Tehit. Kami sama-sama saya bilang. Sama-sama. Nanti malam kita kakak ketua regu ada bawa dapat kiriman makanan dari keladi, kacang. Nanti malam kami duduk buka tikar di bekas rumah-rumah Belanda yang sudah dibongkar. Buka situ taruh buka kacang patah keladi, kami duduk makan sama-sama dengan teman-teman. Mereka sudah jadi guru, saya melanjutkan waktu saya sudah di universitas, saya tes di Uncen. Lanjut kuliah? Ya, saya selesai dari SGB ke SPG. SPG juga kepala sekolah saya. Waktu itu dibilang, ini dapat ikatan dinas, harus guru. Di SGB juga ikatan dinas. Tapi saya bersyukur pada Tuhan karena saya mendapat kesempatan baik. Bisa kepala sekolah saya namanya Clemens Mansa. Dan saya punya guru kelas itu Benedikus. Pokoknya dia Lawalata. Itu dia bilang saya, Krenak, rekomendasi kau pergi kuliah di Uncen. Pak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bikin rekomendasi. Ada ibu guru saya, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia. Waktu di sekolah, dia selalu memuji saya kalau dia suruh bikin puisi atau mengarang begitu, dia baca yang lain tapi dia selalu baca. Dia satu waktu bilang saya, Krenak, kau pergi aja sekolah jadi wartawan. Saya bertanya, Ibu, sekolah wartawan itu ada di mana? Aku tulis ini sudah kau sekolahin. Ini tulisan bagus begini, kau bisa jadi wartawan. Dan itu guru bahasa Inggris. Jadi Bapak masuk minat di bagian wartawan setelah kuliah? Tidak, masih SD juga guru saya. Guru sekolah saya itu pertama orang Ambon. Waktu kami kelas 1, Solisa, Lukas Solisa. Kemudian ada guru orang Papua juga, Obaja Saflavo, ada Waramuri. Kemudian saya punya guru yang kemudian saya panggil bapak mantu, istri saya punya bapak, Fredrik Pelasi. Dia mengajar kami, mengarang, menulis juga. Aku sekolah jadi wartawan. Saya waktu itu tidak begitu mengerti. Saya pikir wartawan berarti bagus. Masih belum paham? Masih paham, tapi saya kemudian mendengar cerita orang-orang wartawan. Lalu ada radio. Kita kalau putar radio zaman Belanda itu radio Philips itu, kemudian Indonesia radio transistor transnasional itu putar dengar kepada wartawan. Oh, berarti ini baik. Nah, sudah dari SPG, Pak Mansa, Pak Lawalata, dan Ibu ini, mereka memberikan rekomendasi. Saya kuliah. Sasarannya itu ada 2 tempat, dua perguruan tinggi. Satu, Universitas Cendrawasih, satu itu ke Satya Wacana. Saya datang di Jayapura. Waktu itu saya naik kapal, itu namanya Niaga 13, kapal barang. Itu dari Sorong. Dari Sorong ke Jayapura. Kapal barang Niaga 13. Naik. Pokoknya ada mereka muat di Palka itu ada. Pokoknya di situ ada sapi, ada macam-macam, kita naik. Itu kapal barang ya, Bapak? Kapal barang naik untuk sekolah di Jayapura. Dan keluarga bilang ada satu bapak keluarga yang kerja di rumah sakit Dok 2. Dok 2 ya. Iya. Namanya Karel Krenak, Bapak Ade. Kami dari sore naik tanggal 27 Desember. Tahun 73. 73 saya lulus itu. Lulus dari SPG. 3 tahun, 71 sampai 73. Kemudian ke sini 73 Desember. Sampai sini tiba 31 Desember. Dan di kapal itu saya ketemu saudara-saudara, keluarga yang satu bahasa Tehit sama-sama. Ada Martin Sesa yang dulu pernah jadi kepala PU di Unurum Guai. Sudah almarhum. Yusuf
Duit yang sudah almarhum dulu kerja di PU Provinsi. Bapeda Provinsi. Kemudian ketemu saudara-saudara dari APDN yang berasal dari suku Tehit maupun Mebrat. Mereka bilang saya, Ade kalau tidak, kita kayak Joka dulu. APDN Joka Pantai. Joka belakang, iya. Ke situ, tinggal di situ nanti kami antar ke kakak. Tapi mereka dua ini sudah, keluarga sudah turun, ada kehek satu. Mereka sudah bawa mobil. Iya. Saya bilang, katanya saya mau ke kakak di Dok 2. Mereka bilang hari ini 31 Desember 74 ini semua keluarga besar suku Tehit dari Temenabuan Binasket. Binasket itu satu badan yang namanya Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Suku Tehit. Dibentuk pada 15 Mei tahun 1973. Iya. Untuk mengurus mahasiswa, mengurus keluarga, semua ada. Ada lepas tahun, ibarat kunci tahun di SD 3. Kalau SD 3 itu jalan sekolah, tahu ada gereja, kalau ke AB, ada gereja itu, gereja Kingmi. SD Negeri 3 belakang. Iya. Nah, ada keluarga situ, bapak yang punya rumah di situ, Meles, sudah almarhum. Istrinya, mama itu dari Jawa, orang Jawa Timur. Jadi, sudah kami turun situ. Keluarga-keluarga yang kerja ini, yang dari tadi saya dan mereka kehek dan ini mereka kerja di PT Hanurata yang Somel yang urus HPH. Pabriknya itu ada di Hamadi. Dulu itu Fontui yang punya Somel itu. Pada zaman integrasi ada Fontui untuk pembangunan Papua. Jadi mereka belah kayu dari hutan-hutan Arso, dari Koya, ditebang dari sana, taruh di Holtekam, baru diangkut ke sini dengan kayu gelontongan itu diangkut dengan tongkang ke sini. Nah, mereka kerja situ. Kami tinggal tes karena lulusan SPG YPK, saya mesti lapor di Pus YPK di Argapura, sekarang kantor Sinode GKI. Iya, kantor. Waktu itu yang kepala pengurus pusat YPK itu Bapak Tom Waspakri, orang tua baik itu. Saya datang bawa surat, dia lihat, dia panggil saya. Dia tidak mau, dia panggil Ade. Ade Krenak yang ke Satya Wacana penuh beasiswa. Jadi Ade masuk di Uncen. Terus dia bilang, Pak Tom Waspakri, Bapak baik sekali. Ini Ibu Dr. Waspakri bersaudara yang dosen di STT GKI. Mereka punya bapak. Orang tua itu baik sekali. Anaknya dulu satu yang terkenal, fisikawan terkenal, Yakobus Waspakri, yang dosen di ITB. Nah itu, beliau bilang saya, Ade, begini, kau masuk Kuncen, ada kakak Otto di sana. Otto Waspakri, Dr. Otto Waspakri adalah orang Papua pertama yang menjadi dosen di Universitas Cendrawasih di jurusan di waktu itu Fakultas Hukum dan Ketatanegaraan dan Tata Niaga di atas yang sekarang FISIP itu. Nanti saya bikin surat, Bapak Tom, Bapak Wos bilang saya bikin surat. Dia bikin surat untuk Pak Otto. Bawa surat ini karena saya pergi waktu itu hari Sabtu dan surat ini hari Senin kau bawa, tunggu di gedung transistor itu, nanti kau kakak Wos datang kasih sama dia. Oke, saya bawa surat. Saya pulang diantar oleh saya punya bapak yang karir Krenak, dokter yang tidak dia karyawan di rumah sakit Dok 2. Jadi kakak diantar saya. Sudah, kami udah pulang. Terus saya bilang ini masih tunggu, kita dua pergi tinggal di Wisma, asrama pegawai di Dok 2.
jam 2 tinggal hari Senin pagi kami naik. Waktu itu orang angkot dari Jayapura yang sekarang kantor pos itu, yang terminal sekarang itu, itu ke AB. Untuk saya tunggu Pak Wos sudah ganti baju deh. Jadi tunggu, begitu beliau datang lihat saya dulu, rupanya Bapak Thomas Pakrik, orang tua baik ini sudah telepon. Jadi begitu beliau lihat saya, ada keren kah? Ya, Bapak masuk, dia sudah. Dia waktu itu iPhone dia telepon ke bagian pendaftaran. Kantor administrasi Uncin itu ada di bagian bawah, yang tangga 1000 ini turun ke bawah. Itu ada di situ. Dia telepon ke Kantor administrasi. Administrasi. Iya, Waktu itu dia telepon ke Pak Sihom, waktu itu dia yang kepala administrasi. Tolong daftar dan terima anak ini. Dia kasih catatan lagi sewa ke sana. Saya tulis kuliah di Uncin, mengambil Fakultas Ilmu Pendidikan. Karena dulu Uncen itu ada FHKK, Fakultas Hukum, Ketatanegaraan dan Ketatanegaraan. Waktu itu tata negara ada di Biak, tata niaga ada di Sorong. Kemudian semua datang bergabung di sini. Terus ada Fakultas Ilmu Pendidikan yang kami ada 3 jurusan: didaktik kurikulum, bimbingan konseling, dan pendidikan sosial. Saya mengambil pendidikan sosial. Tapi dulu sistem terminal. Tingkat pertama sama-sama, tingkat kedua sama-sama, tingkat ketiga baru kami jurusan. Jadi saya masuk ke pendidikan sosial. Setelah kuliah di universitas, ketemu dengan seorang teman mahasiswa di jurusan bimbingan konseling, namanya Raymond Burhan. Saya juga tidak begitu kan tahu bahwa dia ini pemimpin redaksi. Lalu saat itu masih ada yang namanya Dewan Mahasiswa. Dibentuklah Dewan Mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa waktu itu namanya Martini Mundai Sawaki. Saya dan Pak Burhan dan teman-teman ini kami masuk di pengurus Dewan Mahasiswa. Mana dulu? Dulu ada Dewan Mahasiswa, ada PPM, Badan Musyawarah Mahasiswa, PPM, yang musyawarah untuk menentukan siapa ketua dewan. Oh, sekarang pakai mungkin Sekarang itu beda lagi. dulu. Setelah itu karena peristiwa Malari tahun 1975, mahasiswa UI dan mahasiswa Jakarta seluruh Indonesia menolak produk-produk Jepang, sehingga terkenal peristiwa Malari itu. Sehingga Hariman Siregar banyak dengan teman-temannya masuk penjara. Lalu pemerintah merubah sistem ini jadi BKK. BKK itu Badan Koordinasi Kesejahteraan Mahasiswa. Dari situlah lahir kemudian BEM yang sekarang, Badan Musyawarah Mahasiswa. Tapi dulu Dewan Mahasiswa itu sudah terhormat. Acara-acara pemerintah dulu ya, kita sebelum lanjut, bahwa Dewan Mahasiswa itu dia ketemu gubernur. Waktu itu kami Dewan Mahasiswa mau ketemu gubernur, apa itu jas lengkap. Zaman mahasiswa dulu meja, rapat senat mahasiswa, jaket alma mater dan dasi. Itu zaman dulu, zaman kami. Dan disiplin. Kami, apa yang dikatakan Dewan Mahasiswa itu keputusan mahasiswa. Dihormati sekali. Dewan Mahasiswa pergi ke gubernur meminta sesuatu untuk mengajukan suatu persoalan masyarakat. Gubernur, pemerintah menerima itu. Berarti direspon baik dari pemerintah ya? Pemerintah sangat merespon. Karena dia adalah pemimpin mahasiswa. Di seluruh Indonesia ada Dewan Mahasiswa.
Biasanya ada pertemuan Dewan Mahasiswa di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia betul. Seluruh Indonesia Dewan Mahasiswa, ketua-ketua Dewan Mahasiswa datang di situ dan bertemu. Ditaruh bendera-bendera dari wilayah masing-masing, alma mater tuh. Di meja masing-masing diatur. Betapa tidak bangganya kita zaman itu. Ya, itu cerita kami tempo dulu. Saya sedikit ikut bangga karena pernah Jadi pengurus Dewan Mahasiswa. mahasiswa juga. Kemudian pengurus senat. Setelah itu karena BKK diganti semua, sudah kami senat tetap ada. Ya, senat lah yang berfungsi untuk mengurus itu semua. Nah, kampus dulu hidup. Ada porseni mahasiswa, kampus-kampus olahraga, kesenian, dan ada porseni tingkat universitas. Uncen bikin sendiri, 4 fakultas bertarin. Ini Fakultas Pertanian dan Peternakan di Manokwari datang. Jadi dulu kan 4, FHKK, FPPK, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan di Manokwari, Tata Niaga, jurusan Tata Niaga di Sorong, Tata Negara di Biak, Fakultas Keguruan, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Cerita menarik ketika itu. Fakultas Keguruan ada jurusan Bahasa Indonesia. Cuma 1 mahasiswa. Teman baik saya. Namanya Heng Jamlean, sudah almarhum. Saya waktu pergi ke Timor Leste, saya ketemu dia di Timor Leste. Dia Orang Timur nih? Orang Maluku Tenggara. Oh iya. Dia satu-satunya 1 orang mahasiswa. Jadi kalau dia sakit, dosen tidak mengajar. Ini cerita bahwa era itu ada 1 jurusan hanya 1 orang mahasiswa. Mahasiswa baru, 1 saja. Dia ada yang kakak tingkatnya. Tapi untuk yang angkatan kami, hanya 1 orang. Dia di situ. Dia menjadi mahasiswa dan kemudian sampai dia jadi guru di Timor Leste. Dia selesai dari Uncen. Saya ketemu dia, Jamlean. Ya itulah dinamika. Jadi kampus pada era itu kita rapi sekarang. Sudah itu perubahan sama pengaruh. Tapi ada etikanya. Iya. Kita menghormati senior, senior menghormati kami. Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa itu mendidik kita untuk menjadi pemimpin masa depan. Saya bisa menyebut Gubernur Yap Solosa itu hasil dari Universitas Cenderawasih. Barnabas Webu itu pengurus, dia yang DMP, Iya. BPM itu, Badan Musyawarah Mahasiswa, dia yang ketua. Kemudian banyak pengurus senat menjadi bupati, banyak yang jadi. Dari kampus kami belajar mengenai memimpin, mengenai segala hal. Di kampus juga kami bernyanyi segala macam. Ya, lanjut. Baik, Bapak. Jadi waktu kuliah ini teman saya namanya Raymond Burhan. Saya juga tidak tahu bahwa dia adalah pemimpin redaksi Tifa Irian. Jadi kami sama-sama kerja buletin Dewan Mahasiswa Universitas Cenderawasih. Namanya Buletin Cenderawasih. Di gedung transistor itu yang sekarang di AB itu. Iya. Dia bagian aula yang sekarang tidak dibongkar itu ada kantor Dewan Mahasiswa di bagian ujung. Mereka kasih pisah, disekat, kami punya kantor Dewan Mahasiswa situ. Kami kerja buletin, ketik mesin tik ini, turun naik jari cas, itulah kita belajar, ketik, koreksi. Dari situ saya menulis di buletin fakultas. Dia lihat tulisan itu bagus, di flip. Waktu di fakultas buletin itu saya yang kerjakan buletin itu Dr. Beni Giai. Saya punya teman yang ketua sinode gereja King. Dia ada di Sentani. Iya, betul. Kemudian Bapak kami punya dosen namanya Karnoto. Dia yang bimbing kami kerjaan
dengan Burhanin bertiga kerja dibiayai, tapi itu semua dana kami kerjakan itu dengan dana mahasiswa. Kampus universitas waktu itu menyediakan dana untuk dewan mahasiswa, ada anggaran untuk itu, untuk senat-senat di universitas. Tapi itu dipakai untuk seminar, diskusi, berkesenian, mahasiswa pencinta alam, segala. Kuliah kerja nyata. Dulu kami kuliah kerja nyata, kami dapat uang dari universitas. Universitas bayar kami, kasih uang untuk kami kuliah kerja nyata. Di KKN? KKN itu. Iya. Kami dapat uang, 3 bulan dapat uang. Kami tinggal di kampung-kampung. Ini kan cerita, nanti baru masuk ke wartawan tadi. Saya tinggal di Nafri dengan 3 teman saya. Justi Sawaki sudah almarhum, Nus Tipawael sudah almarhum. Nus Tipawael yang dulu ketua senat Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian Agus Tanggahma, dia dari Tata Niaga. Nus dari didaktik kurikulum, Justi Sawaki dari jurusan Geografi Fakultas Keguruan, dan saya. Kami kuliah kerja nyata di Nafri. Waktu itu jemaat mau bangun gereja. Nah, kita pikir bagaimana untuk dapat uang. Lalu keluarlah keputusan bersama dengan Bapak Ondoafi, dengan majelis jemaat, dengan tokoh-tokoh adat, kelapa disasi. Disasi artinya kelapa yang disasi selama 3 bulan. Tidak boleh panjat. Pemerintah datang juga, jangan kasih kelapa muda. Kelapa tinggal, kumpul semua kelapa. Kita angkut dengan perahu Johnson dari Nafri, taruh di api pantai. Lalu jual lagi? Kasih naik di mobil, kita tulis surat untuk semua gereja-gereja di kota ini. Yeah. Mau Katolik kah, mau Protestan kah, semua kita datangi jemaat-jemaat, umat-umat. Drop di gereja-gereja mereka, mereka beli, uang kami bawa. Dengan jemaat bawa, kami beli semen, beli macam-macam. Kami meletakkan waktu pertama jemaat GKI Nafri. Waktu itu KKN hasil kerja kami. Jadi bagaimana cara Pak Rektor dan Gubernur akan mengunjungi semua lokasi KKN. Mulai dari Sentani, dari Ginyem sana, sampai terakhir di Nafri. Kita menyiapkan kejutan bagaimana supaya Pak Rektor senang, dan bagaimana Bapak Gubernur Ishak Hindom senang. Rektor waktu itu Profesor Dr. Rubini Atmawijaya, orang Sunda. Orang Sunda, ya. Dia dosen dari IPB Bogor yang datang jadi rektor Di Uncen. Dia menggantikan Sukismo Hadi Kumoro. tahun 70-an ya berarti? Ya, 70, ya 70-an, 75 saya, ya 75. 78 begitu. Bro, istirahat sebentar dulu ya. Ya, gimana? Ada masalah? Istirahat sebentar dulu, saya mau cek ini peralatan.